Mbak, aku unten nggih. Nek masak teng pundi nek masak? Teng mriki nggih. Nggih, masak. Masak napa niku wau? Nggih. Oh, mboten masak niku wau nggih. Oh, masuk ke putra dibukakan anak. Omah dhewe. Nggih. Kita terus. Masak nggih, Mbak. Ya, kita masak. Ya. Oke, masak ya. Bapak peti lagi. Oke. Mbon, pampirin. Nggih, matur. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Suro Channel ya. Pada kesempatan malam hari ini saya mengundang tamu spesial. Beliau adalah Sersan 2 Albert Panapa. Wah, ngeri. Bang Al. Bang Al. Dia juga mempunyai satu channel YouTube. Ya. Bang Al 3197. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Baik ya, para subscriber dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan selalu dilimpahkan rezekinya yang barokah tentunya. Amin ya. Amin. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan apa Bang? Ya, berbincang-bincang santai sambil ngopi lah. Nah, pengalaman. Beliau ini adalah senior saya, jauh kalau dari saya. Kebetulan dulu juga pernah. Nah, mungkin nanti beliau lah yang akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau pada saat di Satuan Tempur dan sekarang di Satuan Teritorial. Nah, kenapa beliau pada malam hari ini saya hadirkan di sini? Karena saya tergelitik dengan satu video yang tadi sempat saya lihat pada channelnya beliau. Jadi beliau ini apa Bang namanya tadi? Operasi apa ya? Itu satu program dari Bapak Kasat untuk kita semua para babinsa supaya masuk dapur warga untuk mengetahui atau memastikan bahwa tidak ada warga di wilayah binaan yang kekurangan pangan. Intinya di situ. Jadi itu masuk Bang ya. Kita para babinsa ini masuk ke ini ya. Harus masuk dan kita harus mengetahui di mana warga yang kekurangan, kemudian datanya semua kita harus punya, karena itulah salah satu harus minta ke desa. Tapi sebelum kita jauh ke situ Bang ya, mungkin ini ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Nah makanya mungkin bisa diceritakan nanti pengalaman sebelum masuk ke teritorial. Jadi mulai dari mungkin dari nama dan lain sebagainya, biar para sahabat kita juga barangkali bisa menjadi satu referensi, bisa menjadi satu apa ya istilahnya pengalaman juga. Ya. Biar apa ya kita gedok tular, kalaupun kita tidak bisa memberikan sedekah harta atau mungkin apa, minimal kita berikan ilmu. Pengalaman lah. Ilmu nah, seperti itu. Jadi mohon izin dijelaskan mulai dari data apa ya secara umum aja lah. Ya. Nah, pengalaman secara garis besar dan lain sebagainya. Nanti baru masuk ke ini yang ke teritorial. Jadi intinya saya tergelitik tadi untuk mengundang beliau ini ke sini adalah saya melihat video yang masuk dapur tadi itu loh. Nah, lucu. Ya, monggo Bang Jadi begini sahabat semua, nama saya Albert Panapa, saya asli dari NTT, ya. NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, saya pernah tugas satu kali. Nusa Tenggara Timur itu saya pulau paling terluar bagian selatan, dekat Australia. Oh, berarti dari apa namanya
Atambua kan? Kalau dari Kupang, nah, Kupang kita kalau Atambua kan masih satu daratan sama Kupang. Kalau dari Kupang kita nyebrang lagi 1 malam. Kalau pakai ferry lambat 1 malam 6 jam, tapi kalau pakai ferry cepat 4 jam sudah nyampe 5 jam lah. Lah, saya mulai masuk pertama jadi TNI itu tahun 97. 97 pendidikan di Kodam 9 Udayana, kemudian penempatan dapat di Kostrad, Linut, di Brigif 18, kemudian saya ditempatkan di Batalion Infanteri, dulu masih Infanteri Lintas Udara 503 Mayangkara, sekarang berubah menjadi Pararedar. Nah, kan gitu, Pararedar. Ya, jadi kemampuannya melebihi 10 kali lipat infanteri biasa. Nah, tapi kalau Babinsa, satu Babinsa itu. Ya, kalau masalah keanggotaan banyak-banyaknya anggota, ya itu saya harus menguasai. Ya. Mungkin Ya. bisa diceritakan Bang, mungkin pada saat dulu waktu masih di satuan tempur itu apa ya? Mungkin pengalaman yang manis apa pahit sih ya? Yes, pengalaman Ya, pahit dan manisnya suka duka lah. Suka dukanya bagaimana? Oke, saya di Batalion 503 mulai tahun 97 sampai 2018. Sampai 2018 itu saya 5 kali tugas. Tugas pertama kerusuhan Ambon 99. Kemudian Pamofit Freeport. Oh ya, untuk Tambang yang Mas. tadi itu kayak dadakan itu Bang ya? Ya, Jangan-jangan itu bapaknya Bang Tarto itu langsung. berangkatnya di Klonen jam 10 malam. Kebetulan pada saat itu sementara IB ya izin bermalam, dan jam 3 pagi harus sudah berangkat naik pesawat. Nah, tugas ketiga saya Ambon, Irian, terus Ambon lagi 2002 kerusuhan kedua. Kemudian setelah pulang dari Ambon berangkat lagi BP dengan 502 ke Nanggala Darussalam, darurat militer tahun 2003. Saya masih sekolah ini. Ya, itu 2003. Saya terjun payung di Bandara Belang Bintang, Aceh Besar. Terjun tempur Bang ya? Terjun tempur. Makanya kita disahkan untuk menggunakan bintang merah. Terjun tempur Bang. Aceh itu saya mendengar melihat di televisi ya. Saya masih Ya. sekolah itu, belum jadi tentara itu. Lanjut Bang. Kemudian pulang 2004 sampai 2012 baru saya tugas terakhir ke perbatasan RI RDTL. Nah, itu sama saya juga. Itu tugas terakhir saya. Itu Tugas terakhir pertama sudah. Saya, ya, para sabda. Jadi selama saya di Batalion 503 Praredar, ya, dulu masih lintas udara, saya 5 kali tugas. Ya cukuplah, cukup pengalaman. Dan sekarang beliau ini sudah berada di satuan teritorial. ya, di ikut Kodim ya, Kodim Ya, Mojokerto, Bang, ya. Kodam 5 Brawijaya, Korem 082, Citra Pancayuda Jaya, Mojokerto, Kodim 0815 Mojokerto, Koramil 18 Gondang. Koramil Gondang tepatnya. Gondang. Saya tadi melihat ya, sekilas melihat cuplikan, itu yang membuat saya pengen bertanya. Ya, ini apa ya istilahnya, apa sih misinya, apa sih visinya tentang tentara masuk dapur. Nah, kalau dulu yang terkenal itu tentara masuk desa, ABRI Ya. masuk desa gitu loh. Nah, sekarang ada program tentara masuk dapur. Nah, itu yang saya inginkan, mungkin juga bisa menjadi referensi untuk subscriber semuanya. Tujuannya itu apa, dan sasaran yang ingin dicapai itu apa gitu. Nah, ini kalau tentara masuk dapur ini perintah langsung dari Bapak Kasat supaya para Babinsa melaksanakan pemantauan wilayah sampai ke dapur warga. Jadi memastikan warga tidak ada yang kekurangan pangan. Dan itu dilaporkan. Itu juga termasuk program. Satu program kerja.
dan itu dilaporkan. Jadi setiap kali kita masuk, ya kalau kita masuk dengan cuma tangan kosong kan juga tidak enak. Ya paling tidak kita bawalah mungkin sarapan pagi, atau mungkin pada saat kita datang mungkin makan siang, kita bawalah untuk makan siang mungkin, karena yang kita kunjungi ini orang-orang sudah sepuh-sepuh. Oh, iya. Rata-rata sepuh, kemudian orang yang betul-betul kekurangan masalah ekonomi, dan kita pastikan bahwa mereka itu sudah mendapat bantuan yang sudah dicurahkan oleh pemerintah. Yakinkan mereka bahwa sudah mendapat bantuan, entah BLT atau bansos apa segala macam. Nah, kalau memang mereka belum dapat, ya kita nanti tanyakan kepada pendamping desa. Ada itu namanya pendamping desa untuk masalah bantuan atau PKH. Oh, bantuan PKH. Bantuan PKH itu. BLT atau lain itu? Beda. Beda juga. Jadi ada beberapa macam bentuk bantuan dari pemerintah yang sudah disalurkan kepada warga, dan tugas kita sebagai Babinsa memastikan bahwa warga itu sudah mendapat apa belum. Menerima apa Ya. Jika Jadi belum menerima nanti dipertanyakan. Jadi setiap ada keluhan dari warga, kita sampaikan kepada pendamping. Karena kita kan punya nomornya pendamping. Lah, nanti tinggal kita, Pak, saya minta tolong ini coba dicek, ibu ini kok belum dapat bantuan, penyebabnya apa? Apakah masalah kartu keluarga atau masalah domisilinya? Kebanyakan masalah domisili, tempat domisilinya yang kebanyakan, kemudian masalah kartu keluarga. Kalau mungkin masalah nik, nomor niknya double atau jarang sih seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu apakah untuk apa ya istilahnya, untuk memberikan santunan baik itu berupa makanan atau mungkin apa, itu apakah dapat dukungan atau dari pribadi? Kalau yang selama ini kita santunan itu kalau bantuan, ada yang bantuan langsung dari pemerintah, kemudian ada yang bantuan juga dari Kodim, kita sampaikan lewat Koramil, kemudian kita salurkan kepada yang berhak, kita koordinasi dengan pihak desa. Sekiranya siapa ini yang berhak untuk menerima. Jadi kita tidak salah sasaran. Nah, kita kan mencari tepat sasaran sesuai dengan betul-betul memang orang itu membutuhkan. Lah kalau ada lagi dengan tingkat kepedulian kita, karena tidak setiap hari bantuan itu kan datang. Ya, ada di sekala ada mereka kekurangan, mungkin kita juga bisa ya secara tidak langsung kita secara pribadi juga punya empati. Oh, kita datang berasnya sudah habis, Mbah, berasnya habis, nggih nak, habis. Nah, ya sudah, mungkin kita belikan beras mungkin 1 kilo, 2 kilo, yang penting untuk bisa menyambung hidupnya dia sambil nunggu bantuan selanjutnya. Iya. Berarti juga ada sumber pribadi juga ada. Tapi kan kita Babin dari rekan-rekan Babinsa di sana juga mempunyai rasa empati itu, sehingga tidak menjadi beban juga kan? Ya mungkin karena itu, jadi saya terus terang selama saya masuk jadi Babinsa mulai tahun 2018 di Koramil Gondang, saya ditempatkan di desa Wonoploso sampai sekarang sudah 3 kali perketan Dandim, dan saya dipertahankan sama lurah saya, minta izin ke Pak Dandim, izin Pak Dandim kalau bisa Pak Babin saja yang dipindahkan lagi. Nah, terkaitan dengan kenapa begitu, ya saya juga tidak mengerti. Mungkin dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Tapi bukan dalam tanda kutip yang artinya hal yang negatif ya. Pasti ada hal-hal yang banyak positif. Itu kan Kita tentara ini perintah. Dikala ada perintah, Pak nanti saya sampai geser ke desa ini, ya harus legowo. Ya. Berarti itu satu perwujudan pengejawantahan TNI Manunggal dengan rakyat. Itu. Jadi dari rakyat untuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena memang kita ya harus dekat dengan rakyat, karena memang kita istilahnya bukan dari siapa-siapa. Kita kan bukan orang. Kalau kita nih dasarnya dari orang kaya, nggak mungkin kita mau jadi tentara. Betul. Kalau pengen jadi tentara kaya, jadi pengusaha aja. Oh iya, disitulah. Betul. Makanya, jadi di wilayah itu ya kita harus pintar-pintar, ya mengambil hati rakyat. Bagaimana kita, ya tidak.
awal-awalnya dulu saya juga kaku, ya. Pada saat awal-awal saya jadi babinsa itu sempat saya juga marah-marah sama perangkat pernah, karena gara-gara terlambat, dulu ada pada saat dorongan logistik Pilpres, ya, tahun 2019, saya minta pengawalan, karena memang butuh pengawalan dari Linmas setempat. Saya sudah nunggu di kantor camat, tapi Linmasnya nggak datang-datang. Lah, sementara kita ini kan butuh dokumentasi untuk laporan. Jadi setiap kegiatan itu harus dokumentasikan dan dilaporkan. Tanpa dokumentasi kita nggak bisa. Gitu loh. Akhirnya saya nyewa Linmas desa lain ngawal supaya bisa punya dokumentasi pengawalan, supaya unsur pimpinan kita tahu bahwa logistik itu sudah sampai dengan dalam keadaan aman, tersimpan dengan rapi, kemudian pada saatnya dikeluarkan dengan pengawalan juga. Nah, setelah sudah masuk di dalam ruang penyimpanan, udah dijaga, dikunci ruangannya. Ini terakhir Bang, saya tanya tentang pengalaman di wilayah ya. Pernah nggak ada satu pengalaman yang istilahnya sampai membuat sampean itu tidak pulang ke rumah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pernah ada pengalaman yang lucu pada saat jadi babinsa? Kalau pengalaman yang tidak pernah pulang sampai sering sih, karena begini. Pertama, mungkin kebetulan saya pas piket Koramil. Kalau piket jelas. Piket Koramil begitu turun, Pandan, Pak Babin, ini nanti ada rapat jam 9 di kantor desa. Nggak jadi pulang. Harusnya kita jam 9, jam 8 turun, kita harus sudah pulang rumah. Tapi karena ada kegiatan di wilayah, lanjut lagi rapat di wilayah. Nah, setelah ada rapat, nanti ada lagi telepon, Pak Babin, ini ada kegiatan vaksin. Vaksin sapi yang sekarang lagi marak-maraknya PMK, penyakit mulut dan kuku, ya. Sampai sekarang tuh sudah ada namanya sistemnya digitalisasi ternak. Jadi ternak itu ada ini sekarang dikasih barcode di sini. Berarti sapi juga ada nik. Iya, jadi begitu difoto barcode-nya langsung keluar pemiliknya siapa, keluar langsung. Berarti langsung datanya. Jual misalkan, jual itu. Ya, ganti barcode lagi. nanti ganti nomor induk. Berarti kalau perlu istri kita tuh kasih barcode. Kalau pengalaman nih Bang, kalau pengalaman yang lucu lah, yang lucu, mungkin apalah yang kira-kira menggelitik gitu loh. Kalau yang lucu itu saya diketawain sama perangkat. Jadi waktu itu ada rapat penetapan calon pemilih tetap untuk pilkada. Oh, pilkada yang kemarin. Bupati. Sementara posisi hujan dan saya harus hadir. Gimana caranya supaya bisa datang? Terpaksa berangkat pakai celana pendek, ya, pakai mantel hujan, sepatu, pakaian dinas, masukkan dalam kresek, taruh di bawah jok. Jadi nyeker ke kantor desa, salin di kantor desa, pakai ini di kantor desa. Nah, jadi itu beberapa pengalaman saya di teritorial.